nanti chat aja supaya nanti selama kelas waktu interaksi langsung nggak panggil. Hmm? Oke. Halo Kak Katrina, 晚上好。Halo Kak Katrina, 晚上好。你好，你好。Sudah buka mic tapi suaranya belum masuk. Oke. Kak Emir, 你好，晚上好。Suaranya kecil sekali sebentar. Saya ulangi ya. Halo, 晚上好。Oke, 听到了 kedengaran. Tadi Kak Afrita sudah menjawab salamnya Laos ya, jadi terdengar suaranya. Kak Amelia, 你好，晚上好。晚上好，老师。晚上好。Oke, Kak Katrina ini yang masih belum terdengar suaranya. Oh, keluar lagi ya. Oke, Kak Yosi, 你好，晚上好。你好，老师，晚上好，老师。好，oke，好的。Jadi ini semua tadi yang bisa buka mic berarti nanti selama kita kelas lo bisa panggil ya, kita bisa interaksi gitu. Karena kalau bahasa itu harus dipakai, apa yang dipelajari harus langsung diucapkan. Sama kayak belajar renang, kalau lo hanya kasih teorinya berenang kan tidak berarti teman-teman terus bisa renang kan, harus praktek ya nggak. Jadi harus dicoba. Materi apa yang baru didapat harus langsung dipraktekkan, harus langsung dicoba. Apalagi kita nggak punya lingkungan berbahasa. Selama 1 minggu berapa jam cuma dipakai Mandarinnya? Gitu. Jadi kalau nggak sering dipakai, nanti perkembangannya juga nggak akan cepat gitu. Jadi kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin, kita pakai untuk ngobrol Mandarin. Oke. Langsung nggak bawa untuk review dari bab 1, 2, 3. Kita mau lanjut dari bab 4. Oke, langsung bawa untuk review di bab 4. Mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Vidya Lause. Kalau sudah disampaikan berarti Lause menambahkan atau bantu review. Tapi kalau misalkan nanti ada yang belum, berarti itu tambahan materi untuk hari ini gitu ya. Oke, teman-teman bisa buka di halaman 31, 31, 第31页, 第31页. Oke. Judulnya di sini Lause minta tolong untuk Kak Emir tadi yang pertama kali masuk untuk bantu Lause baca judulnya ini boleh? Boleh Lause. 今天是星期一. 对，非常好。今天是星期一. Ini masih sama seperti pertemuan selanjutnya, sebelumnya, yaitu ngomongin soal hari dan tanggal. Di sini 今天是星期一, dia ngomongin soal hari dan tanggal. Ini 星期一, Senin ya. Oke, untuk bagian yang sini kita mau review satu-satu. Untuk teks yang pertama. Teks yang pertama ini dia judulnya, langsung tulis pininnya di sini. 等一下，踏住哪儿 ini kurang satu teman-teman. 踏住在哪儿 di bukunya boleh ditambahin 踏住在哪儿 dia tinggal di mana. 在 itu di, 哪儿 nya itu mana. 踏住在哪儿 ditambahin ya sebelum 哪儿 nya dia tinggal di mana. 哪儿 nya itu mana. Oke. Di sini ada Li Changhao sama Zhi Yuan, jadi ada 2 orang. 老师 等一下, tadi Kak Katrina sudah masuk lagi belum? Kak, belum ya? Oke. Kalau begitu, Lause bagi 2 kelompok ya, yaitu Kak Emir dengan Kak Afrita, kemudian Kak Amelia dengan Kak Yosi. Oke, pertama kelompok yang pertama, Kak Amelia dengan Kak Yosi. Kak Amelia baca Li Changhao, kemudian Kak Yosi baca Zhi Yuan. Oke. Silahkan bisa mulai. 开始. 英文也是帮我写吗？ Sir, 你找谁？ 王老师在吗？我是他的学生。学生 他不在。他的学生。 Lanjutkan. Lause, kalau bacaan saya salah dibetulkan ya. Iya. Jadi kalau nggak dibetulkan berarti betul ya. Oke. Iya. 他不在，他在家呢。
去哪儿？ 大舅18楼一门，房间号是601。您知道他的电话号码吗？知道629311074。Oke. Sebentar ya teman-teman, saya boleh di waktu 5 menit. Kayaknya lagi ada badai. Saya tutup jendela dulu ya. Sebentar 5 menit. Mohon maaf. Oke, mohon maaf ya. Hada, Sisi untuk kelompok yang pertama, kelompok Kak Emilia dan Kak Yosi. Selanjutnya, kelompok Kak Emir dan Kak Afrita. Kak Emir yang baca Li Changhao, kemudian Kak Afrita baca yang Ziyuan. Silahkan. 请问这是办公室吗？是，你叫谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在，他在家呢。他去哪儿？他住18楼一门，房间号是601。是啊，coba sebentar Kak Afrita. 房间号是。房间号是601。对。您知道他的电话号码吗？知道629311074。四。是。他的手机号码是多少？不知道。谢谢您。不客气。对，非常好。Tuh很好啊, bacanya bagus sekali. Cuman ada beberapa catatan, kita bisa mulai untuk perbaiki pronounce-nya. Teman-teman masih ingat bagian mana yang keluar udara, bagian mana yang nggak keluar udara. Kayak misalkan B dengan P, lalu saya tanya yang keluar udara yang mana, B atau P? P. Betul. Jadi ketika ada huruf P kita bilangnya P begitu. Kemudian betul. Kemudian kalau ada D dengan T, mana yang keluar udara, D atau T? T.非常好. Berarti ketika ada bunyi seperti ini, ta bu zai. Nah, jadi biar langsung mendengar ada bunyinya bedanya antara ta sama ta. Nah, ini ta zu nar, ta gitu. Kemudian antara Z HI-nya ini udah bagus kok teman-teman. Kayak ini. Tao, tao. Nanti beda sama yang ta sama tao. Itu keluar udara. Itu saja yang diperhatikan dulu untuk membedakan mana yang keluar udara, mana yang enggak. Sisanya sudah oke. Kita lanjut. Kita lihat di sini. Ni zhao shui, ta shi shui. Ini kalimat tanyanya ya siapa. Ini kalimat tanya ma. Langsung mengulang yang bagian sini. Yang bagian penting adalah teman-teman bisa menyebutkan nomor rumah dan teman-teman tinggalnya di mana. Ta zhu zai nar. Di sini juga tambah zai ya. Dia tinggal di mana? Ada kata di-nya. Zai. Di. Ta zhu zai nar. Terus nanti bilang ta zhu zai. Ada zai lagi di sini. Dia tinggal di. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Mandarin itu strukturnya sama kayak bahasa Indonesia. Ta zhu zai. Dia tinggal di 18楼一门. Gedung 18, Imen, gerbang nomor 1, Fangjian Hao atau nomor rumahnya itu 601. Jadi kalau memang di
ini tuh dia konteksnya, fangcian itu sebenarnya bisa berarti kamar, bisa berarti rumah. Kenapa seperti itu? Kalau di China, di Tiongkok, kebanyakan mereka kan tinggalnya sudah di apartemen. Tinggal di apartemen, kalau nomor rumah itu ngomongnya tuh fangcian, karena kan kayak bentuknya ruangan-ruangan gitu kan, teman-teman. Nah, jadi yang disebut fangcian hao kadang itu bisa merujuk ke fangcian, itu bisa berarti kamar, water fangcian, atau bisa juga merujuk ke rumah sebenarnya. Terus bedainnya gimana loh? So, kita lihat konteksnya ya, gitu. Kalau dia ngomongnya water fangcian, nita fangcian, tapi itu yang disebut adalah rumahnya, oh berarti dia tinggal di apartemen, kayak gitu maksudnya. Oke. Kemudian ini di low itu dia itu artinya sebenarnya gedung. Kalau teman-teman akan menemukan di bawah low itu artinya gedung. Tetapi sebenarnya di ngomong sehari-hari, low itu pun juga bisa berarti lantai. Maksudnya adalah sekarang saya itu tinggalnya di lantai 32. Jadi 32 low. Saya ngomongnya juga 32 low. Nah, terus kalau gedungnya gimana loh? Kita nyebutnya tutong. Jadi kalau low itu bisa berarti gedung, tong itu juga gedung. Nah, saya nggak tahu buku ini merujuk kemana ya, tapi yang di kehidupan sehari-hari yang biasa saya pakai di sini dan kebanyakan orang pakai, gedung itu ngomongnya tung, terus lantai itu ngomongnya baru low. Jadi kalau misalkan saya tinggalnya di apartemen gedung 8, lantai 32, teman-teman bisa bantu lausud berarti gimana lo jawabnya? Misalkan berarti gedung 8 lantai 32, berdasarkan yang ini berarti gimana lausud ngomongnya? Berdasarkan ini nih baru lausud bilang nih. Palo. Tuh, palo, terus puselo, gedungnya tadi langsung pakai yang ini. Oh, pakai dong ya lo. D dibaca teh, patung. Dong. Patung. Oh, 32, 3 dulu, 10 terus 2. Low. Tuh, low, tuh betul. Nah, jadi saya kalau ditanya kamu tinggal di mana nih, Ju zai nar, saya jawabnya, wo ju zai Patong 32 low. Tapi yang depannya saya akan sebut apartemen mana, seperti itu. Makanya tadi saya bilang ini ada suara badai, jadi karena kami lantainya kan tinggi di 32, jadi tadi kedengarannya kencang sekali. Makanya langsung lari untuk tutup jendela. Nah, seperti itu. Nanti Laosu akan tanya teman-teman, ni ju zai nar, kalian tinggal di mana? Habis itu Laosu juga mau tanya nomor teleponnya teman-teman. Nah, sebenarnya di teks ini yang penting tuh bagian itu. Teman-teman bisa menyebutkan ketika ditanya tinggal di mana dan bisa menyebutkan nomor handphonenya. Ni de dianhua hao ma. Dianhua tuh artinya telepon sebenarnya teman-teman. Telepon. Nah, sedangkan zaman sekarang ini kita pakainya handphone. Nah, handphone itu dia Mandarinnya adalah shouji. Jadi beda ya. Shouji HP. Jadi nanti lo tanyanya nih shouji hao ma. Hao ma itu nomor. Hao ma. Oke, jadi silakan di prepare. Lo kasih waktu 2 menit masing-masing 2 menit. Atau kalau bisa 1 menit supaya lebih cepat. Lo akan tanya ni ju zai nar, sama tanya ni de shouji hao ma duo shao. Duo shao itu berapa? Duo shao. Nah, ni de shouji hao ma shi duo shao. Terus nanti teman-teman jawab, lao shi wo de shouji hao ma. Kemarin lao shi pernah bilang ya, sekarang kita masih awal belajar Mandarin, kita mau membiasakan pola kalimat dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau bisa pertanyaan Laoshu dijawabnya tuh full kalimatnya. Jadi jawabnya wo de shouji hao ma shi. Shouji hao ma tadi apa? Nomor telepon. Wo itu saya kan. Nah, nomor handphone saya adalah shi-nya adalah titik gitu. Jadi nanti jawabnya gitu. Kalau yang sini langsung tanya ni zhu zai nar, jawabnya laoshi wo zhu zai, aku tinggal di apa-apa gitu. Kalau misalkan nggak yang seperti ini tempat tinggalnya, misalkan jalan apa juga bisa, karena di pertemuan selanjutnya ada kan jalan tuh Mandarinnya lu. Atau langsung secara umum aja, langsung saya tinggal di Jakarta, jok ya ye kei, ya, boleh gitu. Oke, 2 分钟 2 menit di prepare nomornya.
Oke, ha? Sudah ya? Belum 2 menit ya. Opa kita waktunya juga terbatas. Oke, langsung tanya yang pertama. Kak Yosi, ni hao. 你好，老师。Oke. Kak Yosi, 你住在哪儿？我 OK，我住 Ya, betul. 我住三栋Santung, lantai gedung 3. 三 Santung. 栋 Mm-mm. 三栋 Mm-mm. 三二三二楼 Lantai 32. ya Oh, 32. ya Ini. 32楼 Tuh, 非常好. Oh iya, Tadi ketinggalan ini kata cai-nya ketinggalan. Oh Tadi, iya. Iya, coba boleh Ya, diulangi dari saya awal. ulangi ya. Saya awal dengan pertanyaannya dulu. Kak Yosi, 你住在哪儿？我住在Patung Patung, tidak keluar udara. Patung. 52楼 Oh, 52楼 Oke. 好的，非常好，谢谢。然后呢，satu pertanyaan lagi. 你的手机号码是多少？你的手机号码是多少？我的手机号码是08132327181 Oke, 非常好。Masih ingat nggak kalau nomor telepon kita bacanya apa? Kalau satu? Ini. Yao tuh Jadi ada angka 1 di nomor teleponnya Kak Yosi. Ketika menyebutkan diganti dengan kata yao, karena kalau terdengar seperti ci di telepon nanti nggak jelas gitu. Boleh diulang nomor teleponnya saja diganti i-nya jadi yao. Ya, siap老师。我的手机号码是对08132327180非常好71810 oke. 非常好对 Oke, terima kasih Kak Yosi. Next, Kak Amelia. Kak Amelia, 你住在哪儿？你住在Korean lu. Ni kan artinya kamu, berarti diganti subjeknya. Kan saya tanya, 你住在哪儿 berarti jawabnya 我 gitu. Boleh diulang ya? 你住在哪儿？我住在Korean lu. 对，非常好。Pertanyaan selanjutnya, 你的手机号码是多少？我的手机号码是0888279036364。Oh ya, 364。对，3644ya terakhir. 364 非常好Kak Amelia. 好Kak Afrita, 你住在哪儿？我住在雅加达。好，那Kak Afrita, 你的手机号码是多少？你的手机号码是多少？ Nggak usah, di saya nggak ada suaranya. Oh, halo, terdengar? Halo. Iya, sudah. Oke. 你的手机号码是多少？我的手机号码是082322836。2836。Oke, 非常好，谢谢。Kemudian terakhir Kak Emir, 你住在哪儿？我住在Sidomuyo路。好，你的手机号码是多少？
我的手机03083873271682。对，OK， 非常好，谢谢大家。Nah, itu tadi untuk yang bagian ini ya. Oh, ini ada shouji haoma. Shouji itu handphone. Kalau tianhua haoma itu nomor telepon. Oke. Terus kita masuk ke teks yang kedua. Teksnya yang kedua ini dia tanya canting zai nar, canting kantin. Nah, itu dia itu kata serapan. Canting, karena dia T jadi canting cai nar. Nah, perhatikan, yang di atas dia nggak pakai cai, di bawah dia baru pakai cai. Dia harus pakai cai nar untuk artinya di mana gitu teman-teman. Kalau nar itu artinya mana? Kalau nar saja itu artinya mana? Ini ada 3, nar, cai nar gitu, di mana? Oke. Di sini ada Matawe Xiaojie, sama Songhua sama Wang Xiaoyu. Pas ada berempat, dibagi ya kalau gitu. Matawe itu Kak Emir yang baca, Xiaojie-nya Kak Afrita yang baca, kemudian Songhua Kak Amelia yang baca, kemudian terakhir Wang Xiaoyun Kak Yosi yang baca. Silakan. 小姐，请问餐厅在哪儿？非常好。在202号04号。对，很好。Matawe. Tawe. 谢谢。sebelum. Kemudian Xiaojie. 不用谢。非常好，不用谢。Songhua. Tawe, 我们在这。Matawe. 对不起，我来晚了。OK， 小云。没关系。Oke, 好的，谢谢大家。Mungkin kayak pembagiannya kok ada yang banyak kan yang sedikit loh, adanya teksnya seperti ini ya. Jadi nanti kita gantian ya. Oke, Xiaojie, Lause ada bilang ya, Xiaojie ini mungkin juga siapa Firia Lause juga ada jelaskan ini kalau di Cungko sudah nggak bisa dipakai ya Xiaojie, langsung panggilnya tuh Cie, gitu ya. Gitu. Terus Cingwan, Cing itu bisa berarti please, wan-nya itu bertanya. Cingwan, permisi mau tanya. Jadi ini bentuk lebih sopan karena ada kata cingnya, permisinya, ada kata please-nya. Canting zai naor, Cingwan, something. Jadi kalau teman-teman nanti mau tanya sesuatu ke orang, bisa Cingwan dulu. Laoshi, Cingwan, apa gitu ya. Canting di mana? Nah, dijawabnya ceng hao. Nah, teman-teman perhatikan di sini kata ceng dia itu diartikan sebagai lantai. Nah, tetapi sebenarnya kata ceng ini jarang sekali di kehidupan sehari-hari kita ngobrol ngomong lantai itu kita nyebutnya ceng. Kita nyebutnya itu tadi Lause bilang low. Kalau gedungnya itu ngomongnya tung. Nah, tadi di asrama Lause di kampus juga seperti itu, dibaginya itu gedung nomor berapa. Asrama kan ada banyak. Ada sampai 11 gedung asrama. Jadi itu kamu gedung yang berapa? Itung, ertung, santung, setung. Gedungnya anak-anak internasional itu setung. Ngomongnya gitu gedung. Kan bukan low. Terus lantai itu tadi baru pakai low. Lantai berapa? Saya tinggal sekarang di lantai 32, berarti sansu low gitu. Terus low itu salahkah Lause diartikan gedung? Tidak salah, yang dimaksud itu low itu adalah yang bentuk fisik gedungnya gitu, gimana nyebutnya ya. Jadi ada istilah gedung-gedung yang tinggi. Nah, kita ngomongnya bukan pakai tinggi itu Mandarinnya kau. Kita ngomongnya bukan kau de tong, bukan. Kita ngomongnya baru kau de low. Han kau de low, gedung yang tinggi. Baru kalau kita ngomong gedung yang tinggi, kita ngomongnya baru pakai low gitu. Jadi sebenarnya di sini saya nggak tahu gimana penulisnya, tapi kayaknya dia
keluar konteks gitu loh. Nah, kalau kita merujuk kepada aku tinggal di gedung ini, kebanyakan dia pakai nyatung. Tapi ketika kita ngomong gedung-gedung yang tinggi, nah kayak gitu, baru kita ngomongnya pakai low gitu. Jadi kadang Mandarin seperti itu, teman-teman, harus sesuai konteksnya. Nah, ceng ini dia itu sebenarnya artinya secara aslinya dia tuh lapisan. Jadi misalkan hari ini dingin misalkan ya, saya pakai baju 2 lapis, kita ngomongnya liang ceng. Atau kita beli kue ulang tahun, dia ada 3 tumpuk. Nah, itu ceng itu selain berarti lapis, dia juga bertumpuk gitu. Beli kue ulang tahun ada 3 tumpuk, san ceng gitu. Hari ini ada diskon kue ulang tahun yang 3 tumpuk biasanya misalkan 70 yuan, harganya hari ini 50 yuan. Nah, gitu. San ceng. Nah, itu. Nah, jadi kalau ngomongin lantai, tadi kita ngomongnya tetap pakai low gitu. Di lantai berapa? Sebentar, baterainya habis. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa tulis, bisa catat di situ. 在2层204号204号204. 谢谢不用谢. Oke, terus tahu ya, 我们在这儿. Kita di sini. 在 itu di, 这儿 itu ini atau sini. Nah, dia bentuk lawan katanya tadi yang nar. Nar itu sana atau itu. Nah, gitu. Cai nar. Nah, nada 4 ya. Nah, teman-teman perhatikan. Nar, nada 4 itu sana atau itu. Tapi kalau nada 3, dia itu artinya mana. Nah, jadi kalau nadanya salah, nanti artinya udah beda lagi gitu ya. 对不起我来晚了. Lai wan. Wan, teman-teman masih ingat wan shang hao apa artinya? Wan shang hao, wan apa artinya? Malam, betul. Jadi kata wan itu dalam kata wan shang hao kan artinya malam. Tapi sebenarnya wan itu selain berarti malam, dia juga bisa berarti telat. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomongin, kamu datangnya kemalaman. Nah, apakah dia beneran datangnya malam? Enggak juga, tapi apa maksudnya? Dia datangnya Di saya macet. macet. oh macet. Sebentar. Halo, sekarang kedengeran? Putus langsung, maaf. Sekarang kedengeran? Halo, sekarang kedengeran kah? Iya, Iya, kedengeran langsung. Sorry ya, sorry. Oke. Karena lagi badai. Oke. Kata. Jadi gitu ya, teman-teman. Kalau na itu atau sana nada 4. Kalau na artinya tuh mana atau di mana. Mana atau di mana? Mana. Kalau di-nya itu kan cai gitu. Jadi jangan sampai nadanya salah gitu ya. Terus tadi balik yang bagian wan. Tadi kan wan shang hao artinya selamat malam. Kata wan itu, dia itu selain berarti malam, dia konteksnya kayak gini. Dalam bahasa Indonesia kita sering ngomong gini, kamu datangnya kemalaman. Tapi kan bukan berarti dia datangnya malam kan, tapi konteksnya maksudnya adalah dia datangnya telat, ya nggak? Nah, berarti kata wan itu selain berarti malam, dia juga berarti telat. Kayak gitu. Wolai wan lai. Nah, lai itu artinya datang. Berarti maksudnya aku datangnya telat. Wolai wan lah gitu. Aku datangnya, ya itu konotasinya kayak apa, terlambat atau aku datangnya kemalaman. Nah gitu. Wolai wan lah gitu. Kalau wan itu malam, kalau pagi itu apa? Cao, betul. Jadi sebenarnya di sini juga bisa diganti. Misalkan kalau datangnya wolai cao lah diganti. Maksudnya cao di sini apa? Aku datangnya kepagian. Nah, kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita acaranya malam, tapi karena dia datangnya lebih awal, kan kita kadang sebutnya gitu, kamu datangnya kepagian gitu. Tapi bukan artinya dia datangnya pagi-pagi, tapi maksudnya apa? Dia datangnya lebih awal. Cao itu berarti lebih awal. Itu ya. Terus dia jawab meikuansi. Oke. Hao, itu untuk teks yang kedua. Teks yang ketiga, ta jinian 20岁. 请问老师，你说, silakan. mau tanya kalau tawe artinya apa? Tawe, ini nama orang, Oh, Tawe. nama orangnya Iya. ding. Oh iya. Oh, Tawe, woman gitu kan, mereka udah ketemu terus dipanggil, kita di sini Tawe gitu. Maksudnya gitu. yang belakangnya berarti ya yang dipanggilnya ya. Iya, nama betul. akhir Nah, belakang. betul. Nama Mandarin dia biasanya
dia ada 2 suku kata, 3 suku kata, 4 suku kata. Kalau yang 2 suku kata, misalkan teman saya ada namanya Chen Yi. Chen Yi. Namanya marganya Chen, namanya Yi. Nah, terus nama saya Chen Fang Fei. Nah, ini saya 3 suku kata nama saya. Chen Fang Fei. Marga saya Chen, nama saya Fang Fei. Ada juga yang marganya 2 suku kata, itu marga Ouyang. Nah, itu marganya namanya Ouyang. 2 suku kata. Terus misalkan nama belakangnya Nana. Ini nama artis Ouyang Nana. Ouyang itu marganya, namanya dia Nana. Biasanya cara panggilnya adalah depannya ditambah kata a atau ditambah kata xiao. Kalau misalkan dia masih kecil ya. Nah, kalau dia mungkin usianya juga sudah dewasa atau dia lebih senior gitu, atau ditambah kata lao. Tapi ini biasanya orang selatan apa orang utara ya yang pakai seperti itu, agak kurang suka karena lao sendiri itu artinya tua. Atau ta bisa juga. Misalkan dari namanya Chen Yi, marganya Chen, namanya Yi, berarti dia bisa dipanggil Ai, bisa dipanggil Xiao Yi, bisa dipanggil Lao Yi, bisa dipanggil Ta Yi gitu. Nama saya Fang Fei, saya bisa dipanggil A Fei, ya, biasanya dipanggil belakangnya ini. Bisa dipanggil Xiao Fei, ya. Tapi saya nggak mau dipanggil Lao Fei karena tadi saya bilang Lao itu artinya tua gitu, jadi kayak kesannya apa. Tapi ini ada daerah di China, dia punya kebiasaan manggilnya Lao Fei. Nah, dulu awal-awal itu ada temen Tiongkok yang panggil saya itu Lao Fei, terus saya bilang kenapa sih dipanggil Lao Fei. Terus atau Ta Fei juga bisa. Itu ya. Jadi ini namanya Ma Tawei, jadi marganya Ma, namanya Tawei. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu, Yowen Tima? Ada lagi pertanyaannya? Aman? Oke, kalau gitu kita lanjut untuk teks yang selanjutnya. Di sini ada Wang Xiaoyun sama Lina. Betul ya, berdua aja Wang Xiaoyun sama Lina. Ayo. Lumayan banyak ini, jadi cukup gak waktunya sebentar. Teks 3, teks 4. Oke, cuma 2 teks lagi. Teks 3, Wang Xiaoyun. Wang Xiaoyun yang baca, kelompoknya masih sama kayak tadi ya. Wang Xiaoyun, Kak Emir, kemudian Lina, Kak Afrita. Halo, apa terdengar suara Lause? Macet lagi kah? Halo, halo? Terdengar Lause. Oh, oke. Boleh tolong yang dibaca Wang Xiaoyun, yang baca Kak Emir, kemudian Lina yang baca Kak Afrita. Silakan. Halo, Kak Emir? Gak kedengeran? Oke. Wang Xiaoyun yang baca Kak Afrita, terus yang Lina yang baca Kak Amelia. Silakan. Lina, 你怎么样？忙不忙？我今天很忙。明天上午你有没有课？ T ya, T jangan lupa. Tian. Oke. 明天是星期几？是。明天是星期几？对。明天是星期几？星期四。星期四。对，betul。我下午都有课。D dibaca T? 都有课。对，课。keluar udara. Next. 你星期日有时间吗？星期日是几号？是星期日是。星期日是几号？ Betul， 很好。星期日是4月27号，是松花的生日。对，是松花的生日。的生日。对，很好。
是吗？在今年多大？生活1982年10月27日出生，属狗，在今年24岁。大姓哪人？对，很好。他是北京人，他爸爸妈妈都在北京。星期日下午我们有一个约会，聚会。祝贺他的生日，李博大卫到处，去你参去去去。去，嗯，你参加不参加？太好了，我当然参加。中国人过生日的时候吃蛋糕吗？吃yang ini boleh diulangi 吃。吃对，很好。吃蛋糕，蛋糕啊，DAN GAO。蛋糕，对，蛋糕。我买得到蛋糕好吗？好啊，我买2瓶红不带酒。对，非常好，谢谢Kak Amelia, Kak Afrita. Oh, bacanya semakin bagus, 谢谢，很好。Kemudian kelompok yang kedua, sebentar. Kak Emir nih, hao? Sudah kembali kah? 你好，老师。Oke, hao tak. Kalau gitu Kak Emir baca Lina, nanti Wang Xiaoyun yang baca Kak Yosi. Oke, silakan. Lina, 你怎么样？忙不忙？我今天很忙，明天上午你有没有课？对，很好, keluar udaranya jelas sekali. Next. Lina, Kak Emir? 嗯，明天是星期几？对。明天是星期四。对。我上午、下午都有课。你星期日有时间吗？对，很好。星期日是几号？星期日是4月27号，是生活的生日。对，很好，生日。是吗？他今年多大？生活1982年4月27日出生属狗。狗, dia nggak keluar udara.狗. 属狗。Lanjutnya, bawahnya kayak sih. 他今年20岁。他是哪人？他是北京人，他爸爸妈妈都在北京。星期日下午，我们有一个聚会。一个聚会，祝贺他的生日。李博大卫都去。你参加不参加？太好了，我当然参加。中国人过生日的时候吃蛋糕吗？吃蛋糕。Lina. 我买一个大蛋糕好吗？好啊，我买2瓶红葡萄酒。Oke, 非常好 teman-teman. Tuta 很好, semakin bagus. Yang 老师mau
apa apresiasi dari teman-teman adalah teman-teman terkadang tahu kalau ini tuh salah, akhirnya terus dibetulkan lagi. Nah, itu sudah punya apa sense seperti itu, sudah bagus sekali. Nah, jadi itu ketika ngomong salah belum dibetulkan sudah tahu bagaimana membetulkannya, itu bagus sekali. Nah, itu progres yang bagus sekali. Berarti memang sudah peka kayak gitu. Lo semua apresiasi yang itu. Dari tadi lo sudah dengarkan ada beberapa kali teman-teman yang sudah membetulkan sendiri, entah itu nadanya atau pelafalannya. Bagus sekali. Oke, di bagian yang ini yang mau Lause tekankan adalah soal membuat kalimat tanya. Di dalam bahasa Mandarin, dia itu kalimat tanya kita bisa pakai kata ma. Masih ingat ma itu artinya apa? Apa? Apakah? Apakah, betul. Betul, apakah. Kalau apa itu Mandarinnya shenme, itu apa. Oke, jadi ma itu apakah. Nah, selain kita pakai kata apakah, kita juga bisa pakai kalimat tanya yang namanya itu kalau kita sebutnya itu positif negatif. Maksudnya positif negatif itu apa? Teman-teman lihat di sini. Kata mang di sini sambil dilihat kosakatanya di bawah ya, supaya Lause nggak bolak-balik. Teman-teman bantu Lause. Mang itu artinya apa? Tidak. Oh, mang yang ini mang. Sibuk tuh nah teman-teman, ini mang itu artinya sibuk. Kalau pu mang berarti artinya apa? Ditambah kata pu aja, artinya apa? Tidak. Betul, tidak apa berarti Kak Afrita? Tidak sibuk. Tidak sibuk Tidak tuh sibuk. Nah, jadi ini kayak model bahasa Indonesia yang tanya gini, kamu sibuk enggak? Pertanyaan yang dia itu yes no question. Jadi kita bisa tanya apakah kamu sibuk, kita bisa tanya kamu sibuk enggak, intinya sama tapi kan beda model bertanyanya. Nah, model yang pertama kita bisa pakai kata ma, model yang kedua kita bisa pakai ini namanya positif negatif. Kenapa? Karena kalau kalimat negatif kan dia ditambah no atau not kalau dalam bahasa Inggris kan, kalau Mandarin berarti ditambah kata pu atau meyo. Nah, ini kalimat positifnya. Nah, jadi kalau ditanya mang pu mang sibuk enggak, kan pilihannya cuma antara ya wo mang atau pu wo pu mang, kan gitu ya nggak, pilihannya antara mang sama pu mang. Nah, sama kalau pakai ma juga sama, kamu sibuk, apakah kamu sibuk, berarti tinggal jawabnya iya atau tidak kan gitu. Nah, maksudnya bagaimana kita mengubahnya bentuknya. Kalau pakai ma berarti misalkan mau tanya apakah kamu sibuk, gimana Mandarinnya? Apakah kamu sibuk, gimana Mandarinnya? Nimang Betul Ni- betul nimang mak. tuh nih mang mah. Nimang. Tuh nih mang mah. Apakah kamu sibuk nih mang mah? Kalau misalkan kita mau pakai yang positif negatif berarti pakainya cuma nih mang pu mang. Nah, gitu. Kamu sibuk enggak gitu. Kamu sibuk enggak sibuk? Kamu sibuk enggak, ini positifnya, ini negatifnya. Nah, harapannya lewat teks ini teman-teman itu bisa pakai dua-duanya. Bisa pakai antara yang ma, bisa pakai juga yang nggak pakai. Kita lihat lagi. Ini yang bagian pertama ya, ini yang pertama. Oke, kita sudah ubah yang positif negatif jadi yang pakai ma. Sekarang di sini ada lagi yo mei yo ke. Teman-teman langsung tanya, yo itu artinya apa? Mau bukan sih. Oh, itu yao mau. Kalau ini yo ada, betul. Nah, kalau meyo berarti apa? Lawan katanya, bentuk negatifnya. Tidak ada. Tidak ada, betul. Jadi kata yo itu bisa berarti ada, bisa berarti punya juga. Tapi di konteks ini dia artinya ada. Jadi ni yo meyo ke. Kamu ada kelas tidak gitu loh. Nah, kamu punya kelas enggak? Nah, sekarang Lause tanya, ini dia yo meyo kan positif negatif. Kalau kita ubah dia pakai ma, gimana ngubahnya? Coba pelan-pelan kita lihat contohnya di sini. Ni mang pu mang ngubahnya jadi ni mang ma. Kalau ni yo me yo ke berarti ngubahnya kalau pakai ma gimana? Niyong mak. Nioma. Yo apa? Objeknya belum ditambah. Shangwuma. Shangwuma. 不是 bagian ini aja. Bagian ini aja. Ni ke betul. Ni yo me yo ke, kita ubahnya jadi ni yo ke ma. Kamu ada kelas enggak? Kita ubahnya jadi gimana? Apakah kamu ada kelas? Kan gitu. Kamu ada kelas enggak?
Nah, ngubahnya jadi apakah kamu ada kelas? Nah, gitu. Oke. Next, kita coba cari lagi, ada lagi nggak? Nah, ini. Ni 参加不参加? Coba dicek di bawah. 参加是什么? Canjia. Coba cek di buku bawah. Canjia itu semua. Apa canjia? Ikut. Ikut tuh ya. Atau langsung tulis di sini biar simple, join ya. Kamu join nggak? Nah, canjia pu canjia. Nah, kamu join atau nggak join? Kamu join atau nggak join? Pilihannya antara canjia sama pu canjia. Ni canjia pu canjia. Kita ubah jadi ma. Gimana ngubahnya teman-teman? Ni canjia canjia ma. Tuh betul hao nangkep ya, aman ya, bisa ya. Ni canjia ma, apakah kamu ikut? Nah, jadi bisa teman-teman bisa pakai ni canjia ma, ni canjia pu canjia. Jadi semakin banyak model pertanyaan yang teman-teman kuasai kan jadi makin bagus. Bisa. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada lagi ya. Udah itu aja. Jadi itu untuk yang teks yang ketiga, poin yang pentingnya adalah teman-teman bisa menguasai ngubah kalimat yang dia tuh pakai positif negatif merubah menjadi kalimat tanya pakai ma. Ataupun kalau misalkan ada yang pakai ma, teman-teman tahu cara ngerubahnya. Oh, ini ada yang pakai ma. Ni ini singcirnya lo hilangin deh, jadi pakai subjeknya ni yo shijian ma. Yo tadi ada shijian apa shijian? Shijian ada nggak di bawah? Meyo nggak ada. Shijian itu waktu. Ini kayak bahasa Indonesia banget. Kalau kita sering tanya, kamu ada waktu nggak? Nah itu ada waktu nggak? Ada itu yo, shijian tuh waktu, ada waktu. Jadi ni yo shijian ma, apakah kamu ada waktu? Nah ini dia yang pakai ma. Kita ubah dia pakai positif negatif. Yang di positif negatifin yang mana teman-teman? Yang ni kah? Yang yo kah? Yang shijian kah? Yang mana yang pakai? Yo. Tuh tadi di atas contohnya yo itu bentuk negatifnya apa? Meyo. Tuh, berarti kita gimana ngubahnya untuk jadi positif negatif? Ni yo meyo shijian. Tuh, ni yo meyo shijian. 非常好. Ni yo meyo shijian. Nah, gitu. Pakai ma enggak dong. Jadi kita pilih salah satu. Kalau pakai ma, pakai positif negatif berarti enggak pakai ma gitu. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, jelas? Aman? Aman ya? Jelas lah Ustaz. Oke. Itu skill yang pertama untuk teks yang ini. Kemudian skill yang kedua, kita itu diharapkan untuk bisa ngomongin tanggal. Sebenarnya kemarin kita udah ada coba. Sekarang langsung mau tanya ke teman-teman masing-masing tanggal lahirnya teman-teman sama su. Di sini su di bawah itu ada sama su. Tahun atau zodiak Tiongkok atau sio teman-teman. Ada yang tahu sionya masing-masing? Tahu, oke ya. Nama Mandarinnya tahu? Teman-teman bisa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau babi apa lo Ustaz? Cu. Oke. Babi. Oke. Teman-teman juga bisa, saya nggak tahu teman-teman ada direkomendasikan apa kamus nggak? Nah ini lo biasanya pakainya Plejo, cuma dia itu Indonesia Inggris, Mandarin Inggris. Banyak yang pakai, dia cukup lengkap juga. Teman-teman bisa download untuk membantu kita belajar. Oke. Lo kasih waktu 2 menit. Teman-teman nanti lo akan tanya ni de shengri. Ni de 生日是什么时候？不是生日吧？哦对，生日aja. Jadi saya nggak usah dikasih tahu tahunnya. Oke, dikasih tahu bulan sama tanggalnya. Oke. 你的生日是什么时候？ ulang tahunmu kapan? 什么时候 itu kan kapan? 你的生日itu ulang tahun. 什么时候 tuh kapan? Nanti teman-teman jawabnya 我的生日是 titik. Bulan berapa titik yue titik ri. Oke. Terus terakhir ditambah 我属
Aku Sio titik 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 gitu. Oke. Oke ya. 1 menit deh prepare. Kita masih ada waktu 5 menit. Teman-teman prepare dulu untuk jawabnya ini. Bulan berapa, tanggal berapa. Oke. Halo Ma? Sudah ya? Kita coba ya. Oke, pertama Kak Afrita. Kak Afrita, 你的生日是什么时候？我的生日是6月28日。 6月28日. Terus belakangnya? 我是去。我属猪。OK， siu babi。OK， 猪。猪。谢谢 Kak Afrita。然后等一下啊。Oke. Kemudian Kak Amelia. Kak Amelia, 你的生日是什么时候？我的生日是11月15日，我属狗。Anjing ya, 我属狗。 Ya, Oh, oke. Tadi bulan 4 betul ya? Atau Lausa salah dengar? betul lah. Bulan 4 tanggal 15. 15. Oh, jadi 4 sama 10. Tadi agak tipis bedanya ya. 我的生日是4月15日. Oke. Oh, sudah lewat ulang tahunnya Kak Amelia ya. 我属狗. 好的. Terus Kak Yosi, 你的生日是什么时候？我的生日是2月23日。OK。我属那个老师。龙。OK。龙。naga， 属龙。很好ini Kak Yusi. Kalau di Tiongkok kalau ada orang bilang saya Sio naga itu orang pasti gitu. Karena mereka mengartikan apa, Lause? Itu kan naga hewan mitologinya kan, jadi yang dianggap tinggi itu. Banyak kalau pas lagi mau kena tahun naga, orang itu cepet-cepetan pengen punya anak. Jadi kadang ada yang nge-planning misalkan tahun sebelumnya mereka tuh udah mau nge-planning punya anak supaya lahir di tahun naga. Tuh. Kalau yang kelahiran tahun 2000 adik saya, titi saya itu dia waktu itu kan naga emas tahun 2000. Jadi waktu itu fenomenanya juga gitu. Banyak yang pengen cepet ngelahirin anak di tahun 2000 karena pas itu lagi Sio naga dan naga emas pula gitu. Ya tapi itu kan kepercayaan ya, kepercayaan masing-masing gitu. Termasuk hewan mitologinya soalnya naga. Nah, terakhir Kak Emir, 你的生日是什么时候？我的生日是7月27日。我属狗。属狗。Oke. Sama dengan Kak Amelia ya tadi. Oke. Hata. Itu untuk yang bagian ini, soalnya kita masih ada satu teks lagi. Saya nggak tahu Kak Firya, lo ngajarnya sudah sampai mana atau bab 4 ini udah selesai? Sudah sampai bab 5 Lause. Oke. Soal jam kemarin. Bagaimana? Soal jam. Soal jam. Jam dan menit. Oke. Berarti sebenarnya seharusnya yang merubah ini udah diajarin? Belum Lause. Okay. Saya baru paham sekarang Lause. Maksudnya tuh tidak
tidak dijelaskan sampai sedetail ini. Oh, Menurut saya sih. oh iya iya iya. Oke oke oke. Saya takutnya jadi apa sudah diulang jadi kan sayang waktunya gitu. Oke oke. Hatta itu untuk yang teks 4. Jadi memang saya itu nambahin yang punyanya Virialoso saja gitu. Hmm, berarti sudah di depan. Nanti kalau sama kelasnya saya lagi nanti ulang lagi yang bagian ini ya. Nanti yang 4 kita ulang lagi terus masuk ke yang jam. Oke. Oh ya, untuk yang menulis, teman-teman, saya tahu teman-teman semuanya ada kesibukan masing-masing. Kalau misalkan nanti sudah ada waktu, sudah dikerjakan PR nulisnya bisa dikirim ke Lause, nanti saya bantu cek. Kemudian ada beberapa yang speakingnya itu sebenarnya saya sudah dengar tapi saya belum kasih feedback. Nanti itu ya saya kasih feedbacknya. Beberapa pengucapannya sudah bagus kayak teman-teman tadi baca pun juga langsung sudah merasakan kalau teman-teman udah mulai auto gitu loh, udah nggak yang apa namanya harus nginget-nginget lagi, oh tadi ini bacanya apa ya, ini bacanya apa gitu. Progresnya sudah bagus sekali, sudah baik sekali. Oke, cuma kita perbanyak ngomongnya, kita perbanyak latihannya karena itu tadi kalau saya cuma kasih teorinya berenang belum tentu teman-teman langsung bisa berenang kan, harus langsung dicoba. Sama berbahasa itu juga seperti itu, harus diomongin. Jangan sampai ini kasus beneran di sekolahnya saya, anak-anak Korea itu kalau ujian nilainya bagus-bagus sekali. Kalau ngomongin tata bahasa itu oke-oke semua, mereka pintar mereka untuk teori. Tapi kalau disuruh ngomong kalah mereka sama anak-anak Myanmar, anak-anak Vietnam. Itu mereka ngomongnya lebih bagus sekali. Laosu pun juga kadang itu kesulitan untuk ngejar speednya anak-anak Vietnam, anak-anak Myanmar. Karena kalau mereka belajar itu mereka langsung pakai gitu. Nah, harapannya juga teman-teman kita belajar nggak seperti yang teman-teman saya. Ini bukan saya ngejelekin mereka ya, tapi ini contohnya saja. Jangan sampai kita cuma oke di nulisnya tapi kita nggak bisa ngomongnya gitu. Sama kayak beberapa anak Tiongkok yang belajar bahasa Inggris bareng sama saya juga seperti itu. Mereka secara grammar lebih bagus dari saya, tetapi nggak bisa ngomongnya karena nggak dipakai gitu. Jangan sampai kita belajar bahasa seperti itu, harus dipakai. Oke, teman-teman kalau pas lagi review belajar ada yang mau ditanyakan silakan chat Lause. Kalau saya lihat pasti akan langsung saya jawab karena memang Lause pakai VPN, jadi kadang kalau nggak dibuka tuh nggak masuk. Senang sekali kalau teman-teman interesting dan sangat semangat untuk belajar bahasa Mandarin. Itu saja untuk hari ini, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. 谢谢大家，再见。再见，老师。谢谢老师。谢谢老师，再见。不客气，再见。